Jadi kan ceritanya Selfie itu kan selama ini istilahnya ya kalau dibilang dekat yang namanya sama keluarga dekat gitu kan. Jadi di Jakarta itu istilahnya Selfie berkarir ngingat terus keluarga di kampung di keluarga keluarga di kampung gimana keadaannya, terus apalagi kan Bapak Selfie kemarin baru meninggal, baru 5 bulan yang lalu Bapak Selfie sudah tiada. Jadi ya namanya rindu kampung halaman juga. Waktu bulan Ramadan, Selfie kan sebenarnya tiap tahun nggak afdol gitu kalau nggak menikmati bulan Ramadan itu dengan keluarga. Jadi mau nggak mau Selfie kemarin nerobos pulang. Kan nggak boleh tuh ya, sebenarnya nggak boleh pulang dulu. Anjuran dari pemerintah ataupun teman-teman yang ada di Jakarta gitu, jangan pulang dulu kan gitu kan, kasihan keluarga yang ada di kampung gitu. Terus satunya ya yang namanya perasaan udah kangen gitu ya, nggak bisa nahan, ya udah Selfie ke rumah sakit Siloam lah ngambil rapid, surat keterangan COVID gitu. Akhirnya di situ alhamdulillah hasilnya normal aja gitu. Ya udah Selfie pulang, nyampe di Sopeng itu pas di perbatasan sebenarnya Selfie lolos sampai ke rumah gitu kan. Tiba-tiba ada petugas semuanya menjemput Selfie di rumah untuk dikarantina karena memang pemerintah menganjurkan Selfie dikarantina untuk memberikan contoh juga kepada masyarakat Sopeng agar mengikuti peraturan yang ada di Sopeng gitu. Jadi apalagi maksud pemerintah pada saat itu Selfie aja yang dari kota kenapa masyarakat tidak gitu. Jadi Selfie sebagai kemarin mau bisa dibilang lah duta COVID kali ya. Duta COVID. Ya betul. Duta mengikuti protokol COVID gitu. Jadi gitulah. Terus ceritanya kan ya udah deh, Selfie kan niatnya pengen pulang itu ngumpul sama keluarga gitu. Memang ada peringatan sebelumnya bahwa kalau pulang itu harus dikarantina 14 hari. Tapi anggapan Selfie kira dikarantinanya itu di rumah aja, dikarantina mandiri kan. Tapi ya setiap aturan pemerintah itu beda-beda. Ya udah mau nggak mau Selfie harus patuh karena Selfie masyarakat Sopeng gitu. Pas nyampe di karantina ya udah pada saat itu ya nggak bisa tahan. Di karantinanya di kota itu, di pusat kota ada sebuah waduk di situ. Ada waduk, disitulah Selfie awalnya di karantina. Itu hotel lama banget. Hotel lah ya namanya di Sopeng itu tuh hotel udah lama banget. Jadi Selfie tinggal di situ beberapa hari, ada 4 hari atau 3 hari Selfie-nya di situ. Terus Selfie-nya memberontak, ingin minta pulang, sampai-sampai ada video Selfie lihat sendiri ngambil motor itu maksud Selfie mau pulang gitu. Nah, Selfie mau pulang ke rumah. Jadi banyaklah yang ini menganggap ya jadi viral itu menganggap Selfie-nya depresi. Itu yang paling Selfie depresi gara-gara duitnya habis lah di ini sama manajernya. Itu nggak benar sebenarnya, itu nggak benar. Jadi orang-orang yang beranggapan di luar sana Selfie begini, Selfie begitulah, mohon untuk tidak membesar-besarkan gitu, untuk tidak membesar-besarkan apa yang terjadi terhadap Selfie. Itu netizen dengerin alasan Selfie seperti itu, jadi nggak karena dia depresi, enggak kok, Selfie baik-baik aja ya kan? Iya, Selfie baik-baik aja. Selfie, itu gimana sih perasaannya waktu kamu selama di karantina sampai punya niatan pengen kabur gitu, gimana sih? Apa nggak minta atau horor, ada
jadi apa ya, ada juga yang lari ke arah situ, ada juga yang memang betul-betul menganggap selfie itu ada gangguan lah, apalah gitulah. Jadi perasaan selfie sebenarnya, pada selfie itu kan menurut selfie ini kok selfie lengkap gitu. Istilahnya selfie bawa surat keterangan dari dokter di Jakarta itu hasilnya normal-normal aja. Tapi kok selfie masih di ini. Nah, setelah karantina selfie baru paham kan, oh iya selfie itu memang harus patuh terhadap pemerintah untuk jadi contoh yang baik terhadap masyarakat juga. Tapi kembali kepada pribadi selfie, perasaan selfie pada saat itu memang lagi ya down lah. Siapa sih yang nggak ngedon gitu, bapak baru aja yang namanya tiada, terus selfie-nya ingin pulang sama keluarga, ingin istilahnya meluapkan rasa sedih selfie gitu. Selama di Jakarta kan selfie selama ini berusaha untuk tidak memperlihatkan apa yang selfie alami, karena memang selfie belajar untuk profesional. Tapi karena kondisinya kemarin yang betul-betul tidak mendukung, akhirnya sedih banget. Selfie, ada nggak sih hikmah yang kamu dapetin dan dipetik dari karantina kemarin yang kamu alami itu apa? Hikmahnya jadi selfie lebih dewasa kan atau apa? Iya, betul sekali, itu mengajarkan selfie lebih dewasa, karena memang tanggung jawab selfie itu sekarang bukan hanya menjadi anak, tapi sekaligus menjadi kepala rumah tangga di keluarga selfie sendiri. Itu ada adik-adik selfie yang harus selfie jaga, sepupu selfie yang tinggal bareng selfie di Sopeng gitu kan, tinggal bareng mama di Sopeng. Jadi memang tanggung jawab selfie itu bertambah. Kemarin karantina banyak sekali pelajaran yang didapatkan, mulai dari harus mengikhlaskan kepergian bapak ya, terus belajar lebih bersabar lagi, terus ya tahulah bahwa selfie udah selfie itu public figure, jadi harus betul-betul bisa mengontrol diri sendiri gitu, jangan sampai apa yang terjadi terhadap selfie itu membuat masyarakat membuat semuanya ketika selfie melakukan hal yang buruk ataupun baik, masyarakat itu orang-orang itu semua menyoroti selfie gitu. Jangan sampai image selfie gara-gara selfie sendiri malah hancur. Tapi berarti sekarang kamu menggantikan sosok ayah kamu dalam keluarga kamu. Seperti tulang punggung keluarga seperti itu dengan selfie. Iya, betul sekali. Jadi ya gitulah, selfie sebagai anak pertama harus sadar bahwa memang tanggung jawab selfie sudah lebih bertambah lagi karena tiadanya Allah. Semangat selfie. Oh ya selfie. Sekarang kan kita udah masuk ke era new normal nih. Ada rencana nggak sih kamu akan balik ke Jakarta lagi dan memulai karir kamu kembali? Insya Allah, selfie harus balik ke Jakarta karena memang tanggung jawab selfie di sana. Selfie masih ada kontrak yang harus selfie jalani, dan doakan selfie semoga selalu diberi kesehatan di sana, bisa jalani itu semua. Mudah-mudahan apa yang terjadi kemarin menjadi motivasi selfie untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Kapan rencana selfie mau balik ke Jakarta? Rencananya kalau nggak September sih abis ya Desember lah nanti. Selfie soalnya ada endorse dulu di Makassar yang harus selfie jalani. Terus di situ kalau udah selesai semua baru selfie balik Jakarta lagi sambil menunggu jadwal yang masuk di manajemen. Pokoknya kalau corona udah nggak ada, selfie harus main di dangdut, menghibur selfie Nita dan Godenter. Sip. Bener ya selfie ya? Insya Allah. Selfie, ada nggak sih kesusahan kamu akan menyambut new
kesusahan ya jujur ya selfie, gimana caranya ya memang yang seperti selfie tadi jelaskan bahwa di umur selfie ini yang umur 21 ya pastinya semua kita melihat teman-teman lainnya mungkin yang masih bisa asyik main-main, terus kumpul bareng teman. Nah, selfie-nya itu harus istilahnya melihat teman-teman yang gitu harus sadar diri bahwa selfie istilahnya ya tanggung jawabnya besar gitu. Tanggung jawabnya besar karena punya adik-adik. Gitu sih yang selfie rasakan di sini kadang. Selfie, jadi dari tadi kamu membahas kamu sebagai tulang punggung keluarga. Apa sih sosok dari ayah kamu yang gak pernah bisa kamu lupakan? Apa panutan beliau buat kamu? Seperti apa sih beliau sampai kamu nekat pulang dari Jakarta ke sampai demi beliau itu apa sih yang bikin kamu teringat? Banyak sekali, khususnya mungkin kemarin sampai sempat yang namanya dibully di sosmed ya, sempat dibully, tapi itu tidak membuat selfie apa ya, kalau untuk pribadi kalau seandainya hanya selfie yang dibully nggak apa-apa, nggak masalah, bodo amat. Tapi udah menyangkut masalah keluarga, apalagi bapak yang sudah tiada, fotonya disandingkan dengan foto binatang, siapa sih anak yang tidak geram gitu ya. Itu yang membuat selfie teringat terhadap keluarga sama sosok seorang ayah. Jadi selfie-nya balik melihat kondisi keluarga selfie seperti apa, dan memang selfie balik di kampung halaman selfie sendiri untuk memantau lagi kondisi keluarga selfie seperti apa gitu. Dan buat sosok ayah selama ini menurut selfie, satu, sangatlah penyayang walaupun kadang keras, tapi itu untuk kebaikan anak-anaknya. Terus pokoknya penyayang deh, apapun yang ini anak dia tidak mau anaknya kenapa-napa sedikit pun. Ada nggak sih kenangan kamu sama ayah kamu yang nggak terlupakan sampai sekarang? Kayak masa kecil selfie. Aduh, aku sedih deh kalau ngomongin ayah. Kemana-mana sama ayah. Kemana-mana sama ayah. Berapa mendukung selfie si ayah kamu itu dulunya? Mendukung banget. Jadi awalnya itu sebenarnya selfie seorang anak yang memang pada saat orang tua mengetahui selfie bisa nyanyi, bisa istilahnya ya nyanyi dangdut lah ya, bisa nyanyi dangdut, selfie diminta untuk nyumbang lagu pada saat itu. Selfie-nya ya malu-malu lah ya, malu-malu tapi malu. Iya, masih anak-anak lah ya, maksudnya PD-nya belum belum seperti sekarang gitu. Pada saat itu selfie disuruh nyumbang lagu di mana-mana, dari mulai pesta pernikahan, terus acara 17 Agustusan, terus pokoknya acara-acara yang sekitar yang orang adakan di sekitar kampung halaman selfie nonton gitu. Selfie kadang diajak nonton sama bapak gitu. Akhirnya dari situlah selfie melihat support bapak memang betul-betul sangat mendukung, apalagi di bidang menyanyi. Sayang apa kamu sama ayah kamu sampai segitunya bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Kalau misalnya di depan kamu ayah kamu datang gitu, kamu apa sih yang pengen kamu banget ngomongin sama dia? Apa yang belum kesampaian kamu tanyain dia apa? Apa ya? Ika, kamu gak suka bikin selfie? Tuh kan om dari situ aja tahu aja selfie penangis ya. Ya apa ya? Selfie sekarang udah ya bisa dikata
alhamdulillah udah bisa memberikan sesuatu untuk orang tua. Walaupun orang tua tidak pernah memberikan orang tua tidak pernah meminta hal yang nak belikan Selfie belikan mama ini, Selfie belikan bapak ini, nggak pernah namanya meminta. Kecuali Selfie yang ini mama mau apa, bapak mau apa, kadang Selfie belikan sendiri gitu. Jadi cita-cita Selfie memang dari dulu pengen membangunkan rumah untuk orang tua, dan alhamdulillah sekarang udah ada, alhamdulillah udah bisa memberikan sesuatu yang mungkin menurut Selfie itu pun belum seberapa untuk orang tua gitu. Itu pun belum puas diri Selfie mempersembahkan sesuatu untuk mereka, untuk keluarga Selfie. Silakan. Selfie, ini ayah kamu lagi dengerin kamu ngomong sama dia. Apa yang pengen banget kamu omongin sama dia, tapi kamu gak berisi. Dan sekarang menyesal pengen kamu ngomongin sayang kan, apa kan. Bapak. I miss you. Aku kangen bahasa Inggris yang udah nikah. Jadi itu kangen ya? Apa lagi Sel? Itu aja sih, kangen manjanya, karena kan Selfie kalau udah ketemu orang tua manja gitu. Dan memang bapak Selfie sering ya suka gendong. Suka gitu. Karena dulu sempat ada kejadian Selfie kecelakaan, jadi kaki Selfie itu Selfie ikut apa namanya? Selfie ikut jualan langsat pada saat itu, naik bentor ya. Tapi duduk di peti langsat, kaki Selfie depan peti ya. Pada saat di jalan ada mobil depan kami berhenti tiba-tiba, dan bapak nggak lihat, bapak lupa ngeremnya pas kaki Selfie udah pak sama itu, kejepit sama peti, sama besi mobil ya, sama mobil itu. Dan besoknya Selfie ke sekolah digendong. Pada saat itu bapak ngajari jangan ke sekolah dulu nak, kata gitu kan. Tapi Selfie-nya pengen ke sekolah, akhirnya digendonglah masuk ke kelas. Itu yang tidak bisa Selfie lupakan. Sampai sesayang itu ya kamu sama beliau, sepanutan itu ya beliau berjasa banget buat kamu ya. Kalau bisa diganti ayah tidak akan ada, yang bisa mengganti ayah kan tidak ada. Semangat Selfie. Tapi apa sih yang membuat kamu tegar seperti ini? Apalagi kamu kan sekarang udah banyak punya ribuan banyak teman. Jadi kamu gak boleh sedih sama mereka. Apa sih yang bikin kamu sekuat ini? Yang satu mungkin nggak mau memperlihatkan kesadaran Selfie, nanti bilang cengeng banget sih gitu, cengeng banget sih. Soalnya nggak mau gitu, tapi ya harus, nggak boleh yang namanya merasa sangat kuat tidak bisa menangis, ya udah nangis. Semangat Selfie, semoga bapak di sana tenang, bahagia, di samping Allah banyak bidadari dari surga. Amin. Dan selalu doakan selalu buat ayah. Amin ya rabbal alamin. Selfie, kalau ngomong-ngomong penggemar yang selalu ada buat kamu nih, seberapa sayangnya kamu sama Selfie di start? Mulai dari kamu di ajang liga awal sampai sekarang mereka setia sama Selfie, seberapa sih sayangnya kamu sama dia? Selfie itu selalu saya ungkapkan bahwa mereka sudah seperti keluarga sendiri. Terus di keadaan Selfie sekarang, Selfie melihat pergerakan mereka, supportnya untuk Selfie sangatlah sangatlah besar untuk Selfie. Bukan hanya di kondisi Selfie ada di atas ya, tapi pada saat Selfie lagi ngedown pun juga mereka sangat
Mereka sangat antusias untuk memberikan semangat untuk Selfie, untuk memberikan kekuatan. Ayo Selfie harus kuat, Selfie anak hebat, Selfie anak kuat, Selfie pokoknya banyaklah support dari mereka yang Selfie sangat salut terhadap mereka. Tanpa mereka Selfie bukan apa-apa ya. Betul sekali. Tanpa pendukung-pendukung Selfie yang sebelumnya Selfie bukan siapa-siapa, ikut kompetisi, tanpa mereka pun Selfie tidak bisa jadi seperti ini. Apalagi untuk Selfita yang sudah berdiri, udah istilahnya alhamdulillah udah ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih untuk Om Ancu yang selaku ketua dari Selfita. Pokoknya untuk semua pengurus, terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Selfita semua, mengumpulkan teman-teman Selfita. Pokoknya Selfie melihat jiwa sosialnya semuanya mantap. Banyak banget, mereka sayang banget. Tapi nggak cuma Selfie nih yang sayang sama mereka. Rupanya mereka juga sangat sayang sama Selfie. Mulai dari Selfie Don. Kemarin juga melihat di story Selfie ada yang sampai kirim boneka buat Selfie. Itu gimana rasanya sih kalau dapet hadiah dari mereka, Sel? Pengen deh aku. Selfie udah cantik. Tangannya juga mulus. Amin. Orangnya juga nggak neko-neko ya. Baik banget. Mereka nggak salah pilih penggemar, nggak salah pilih idola lah. Dengan Selfie emang cocok jadi panutan mereka. Amin. Jadi kalau Selfie dapat hadiah dari fans itu merasa alhamdulillah, sangat bersyukur, sebegitu banyaknya yang suka sama Selfie. Walaupun tidak semua, ada yang suka, ada yang tidak. Itu Selfie sudah sangat bersyukur sekali kalau melihat sebelum-sebelumnya diri Selfie itu siapa. Jadi alhamdulillah melihat support mereka itu yang Selfie terima semuanya, Selfie rasakan insya Allah berkah ya untuk kalian. Selfie, ngomong-ngomong kemarin, belum lama ini kamu baru lulus sekolah ya? Selfie baru ikut paket C. Itu apa paket C ya? Itu udah lulus Selfie? Apa masih belum mulai? Baru ini kemarin Selfie dapat sertifikatnya, alhamdulillah udah lulus. Untuk ininya belum. Berarti sekarang Selfie ngejenjang masih nunggu ya? Atau gimana? Masih nunggu ini dulu, masih nunggu apa lagi yang hasil dari ujian persamaan kemarin, apalagi yang harus Selfie ini. Makanya Selfie tahun ini rencana kemarin udah mau daftar tapi ketinggalan, akhirnya rencananya ya udah di tahun depan. Di tahun depan, berarti semoga sukses selalu ya Selfie. Amin. Tapi kalau ngomong kamu ini kan alumni dari ajang LIDA ya. Apa sih ajang kemarin yang kamu rindukan? Kenangan apa yang gak pernah bisa kamu lupakan kemarin? Banyak kan pasti pengalaman yang kamu dapetin dari LIDA kan? Pastinya ngumpul sama teman, karena memang Selfie suka ya ngobrol, karena dari ngobrol Selfie bisa belajar tentang banyak hal. Selfie sharing dengan teman-teman Selfie, banyak pelajaran yang Selfie dapetin. Jadi itulah yang Selfie rindukan, kebersamaan. Selfie, berarti kamu di LIDA dulu sampai sekarang dapat gak sih siapa sahabat terdekat kamu dari LIDA dulu yang selalu mendukung kamu sampai sekarang? Ada Nabila, terus ada Rara ya. Rara Sejaya, si Meong itu. Walaupun anaknya kadang bukan kadang ya, tapi ngeselin ya. Iya, tapi apa ya, merindukan juga anak itu beneran. Dia suka kalau ketemu Selfie itu pasti digigit. Enggak, emang anaknya gitu. Jadi itulah yang Selfie rindukan. Dari anak itu, kejailannya, terus kadang juga manja, Kakak Cepi, terus pokoknya banyak deh. Gimana sih sosok Rara di mata Cepi ini? Cepi. Rara itu anaknya welcome banget.
anaknya welcome banget. Terus ya gitu Jayo suka ini. Kadang kalau selfie-nya udah tenang-tenang, dicubit lah, ya gitu. Apalagi ini nih yang paling sasaran nih sama hidung selfie. Selfie katanya kalau dicubit. Oh, dicubit, bagus banget. Itu hidungnya Japi ya. Bang iya, hidung kakak pesek ya bener. Oh ya. Tapi kamu sayang kan sama Rara? Sayang banget sama anak itu. Sama Nabila. Tapi kalau mau ini ya, jujur ya, kalau misalkan cerita ini sering ceritanya sama si Nabila. Kalau mau cerita-cerita Sama Nabila ya? iya, kalau Rara teman ya candaan ya. Udah Canda. teman heboh. Tapi kamu suka balas gak sih? Suka isengin dia kan Rara itu kan gue isengin balik deh gitu. Kali ini Kita gelesin gitu ya. Coba ekspresi Rara yang paling yang kayak apa? Ekspresi Rara lagi jelek nih, misalnya lagi gemes. gini. Gimana? Enggak, jangan. Nanti dia lihat loh, nggak ada nantinya. Banyak sih dia, banyak ekspresi mukanya tuh yang bermacam-macam, pokoknya banyak banget untuk dia suka memainkan mukanya. Tapi lucu sih. Nggak ada nonton di sini ya. Nggak ada nonton ya. Ada nggak tuh si Rara? Benar. Tapi juga banyak pacaran nih, pacaran. Banyak. Hai, ada Rorofa nggak di sini? Gemes tuh mereka. Nama fans kami Dua Selatan. Iya, Selatan aku sama kamu tuh ada akun Instagram kan kamu sama Rara. Kamu sama-sama dari selatan ya? Iya, selfie-nya dari Sulawesi Selatan, Raranya dari Sumatera Selatan. Sumatera. Oh, itu sama-sama selatan. Jadi dibilangnya Dua Selatan. Selatan, benar. Tapi kalau dilihat kayak Valentino itu hampir mirip itu loh, bikinnya cantik, ibu cantik, semua gitu ya. Mirip selfie. Kalau mungkin sekarang kan ada single baru. Ada kemarin udah berapa bulan ya omnya rilis Tapantas tuh? 3 bulan. Udah Iya, 3 bulan. Iya. Oh ya, udah 3 bulan rilisnya Tapantas. Salah satu lagu yang dikeluarkan label 3D Entertainment yang menaungi Syafim. Judulnya Tapantas. Tapantas itu Tapantas. berapa selfie? Itu single kedua Selfie. Itu sebenarnya ya single kedua. Beda ya kalau bicara tentang lagu kemenangan karena Selfie juga pada saat kompetisi dan ya. Berarti ini lagu selfie pertama kayak yang selfie punya sendiri. Ini lagu kedua. Lagu kedua. Boleh dong dipromosiin sama teman-teman, dinyanyiin sedikit lagu Oke. Tapantas dengan cepatnya selfie. Sedikit aja ya, nggak usah pakai musik ya. Saya udah nyiapin ini sebenarnya. Udah nyiapin Oh, boleh? menusuannya. Boleh. Boleh. Ini berapa nih durasinya nih? Boleh dong, terserah selfie. Ih. Terserah, tadi kita ngikut. Oke sih. Mantap. Udah dikit aja kali ya. Gimana? Ya, boleh di. Bentar tanya penonton dulu. Gimana nih? Ada yang mau nggak nih? Gimana nih? Mau. Vista dan Goritas, mau nggak selfie-nya nih? Mau banyak apa dikit? Mau banyak apa Banyak dikit? apa dikit? Dikit. Jawab dong, jawab. Jawab dong. Bentar nih. Untuk semuanya, Jawab dulu. ini selfie nyanyi dikit apa panjang nih? Ayo, yuk nyanyi. Durasinya. Tapi sebelum nyanyi, ekspresi jelek dulu dong yang kayak tadi. Gemesin banget sih selfie gini. Mau banyak sampai selesai kakak nyanyi dulu gitu di selfie ini. Banyak dong, banyak. Mau banyak. Ya udah full aja ya. Ini untung selfie punya banyak suaranya ini. Niat banget, keren banget selfie. Enggak seperti ini live sebelumnya kan. Betul. Aku gak sabar nih dengerin Ratu Cempok ngeluarin cempoknya. Tapi kenapa sih kamu dibilang Ratu Cempok? Tahu. Iya, karena cempoknya mantap kali ya. Alhamdulillah. Bentar ya. Iya, siap. Nyalakan tombol. Waduh.
lupa. Mandi dengerin lagu selfie, mau tidur dengan lagu selfie setiap saat ya. Iya, biar viewersnya makin banyak, idol. Tapi cocok ini sekarang udah berapa? 2,6 juta ya viewernya. Ya, Ini udah berjalan 3 bulan, udah 2,6 juta. Itu selfie kemarin juga sempat lihat sampai banyak handphone yang dijejerin tuh nonton lagu Tak Pantas. Terima kasih banyak loh, terima kasih buat Selfita, pokoknya mensupport banget untuk selfie dan lagu selfie. Insyaallah mudah-mudahan kedepannya selfie bisa berkarya lagi yang lebih baik. Dengan selfie semoga baik-baik kedepannya. Untuk semuanya juga semoga selalu diberi kesehatan, apalagi di pandemi corona ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan sebelum makan, sebelum pokoknya iya harus ya, iya bener. Selfita, Pojiku. Oh iya, kemarin selfie lihat, alhamdulillah ya. Selfie kebetulan gak terlalu ini akrab, ketemunya pas ini aja, maksudnya pas ada acara Indonesia aja. Jadi untuk ini selfie kaget aja pas ngeliat. Ucapannya apa dari selfie ini untuk Rizky dan istrinya? Oh iya, ucapan Rizky dan Nadia, selfie doakan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terus mudah-mudahan cepat dapat momongan ya, yang soleh dan soleha. Tapi kalau untuk Lesti sendiri, kamu akan nggak kalau untuk Lesti sendiri? Selfie kalau sama teman-teman semuanya ya akrab gitu. Maksudnya Lesti selama ini, tapi nggak terlalu ini juga tiap hari, enggak, pas ketemu aja sama Lesti, terus ada sharing-sharing tentang rencana kuliah, terus lagu apa, cuma itu. Tapi kalau untuk ngobrolin masalah privasinya dia, Selfie enggak. Tapi ada pesan tersendiri nggak sih buat Kak Lesti dari Selfie? Pesan Selfie ya, tetap semangat untuk Dede Lesti. Pokoknya Selfie doakan yang terbaik untuk kamu sayangku. Semoga mendapatkan yang terbaik nantinya, bisa membahagiakan Lesti dan keluarga. Amin. Nanti kalau ngomongin Rizky udah nikah tuh ada Selfie, salah satu Selfie tadi nanya kriteria suami idaman Selfie seperti apa sih? Gimana? Jawab dong. Aduh, nggak mau mikirin itu dulu, belum menikah juga. Ya nanti kalau ada yang taruh udah persiapan Selfie itu maksudnya. Mana ya? Mereka laki-laki di luar sana dia pada menyiapkan diri untuk meminang Selfie. Kalau untuk sekarang sih jawab nggak ya? Jawab nggak ya? Jangan dulu dah. Aduh, jangan dulu ya. Jangan dulu ya. Jangan dulu ya. Kriteria doang yang seiman, yang baik, yang Iya, pastinya seiman, terus yang baik, yang bisa saling menghargai, terus apa lagi ya, yang bisa membimbing, gitu, yang ya gitu lah ya, yang bisa melindungi, yang sayang sama Selfie, bukan hanya Selfie tapi sayang sama keluarga Selfie bisa. tuh cowok-cowok di luar sana kriteria Selfie itu nggak muluk-muluk, yang lebih sayang deh sama keluarga Selfie. Ya nanti lah akan dipertemukan kalau udah waktunya ya. Bener, kalau jodoh kan udah ada yang ngatur ya Selfie ya. By the way, Selfie, ada nggak sih apa sih target kamu nikah di usia berapa? Masya Allah, dari situ ya tanyanya target. Ya boleh dijawab Selfie, ntar lagi kita Umur berapa ya Selfie-nya tuh rencana?
umur 25 kali ya? Umur 23 kali ya? Bentar lagi dong. Oh, belum, masih lama. Ini baru 21. Enggak, belum. Kita nggak tahu. Soalnya Safi rencana mau kuliah dulu kan. Tapi by the way, aku pernah dengar nih waktu aku liputan kamu di Liga, kamu sama Kak Igun gimana nih hubungannya? Hah? Penasaran deh. Kak Igun? Nata, salah ngomong kenapa? Ini otaknya ada miring nih. Aduh, butuh ini nih, butuh air putih nih. Safi sama Nasar baik-baik saja antara senior dan junior gitu. Kita sering sharing. Istilahnya kalau misalkan di backstage ketemu, ya saling ngobrol satu sama lain, memberikan ini. Nasar sering memberikan, oh gini ya, katanya waktu kompetisi ya. Oh iya, nonton referensi ini ya supaya katanya referensi Ceko-nya bisa nambah gitu, khususnya untuk lagu-lagu India berbanyak lihat sama lagu Arif sih. Untuk hubungan yang gimana enggak juga, beneran bener. Tapi Nasar ini sosok termasuk sosok kriteria idaman Selfie nggak sih? Ya pokoknya Nasar itu baik, Nasar itu baik. Insya Allah akan mendapatkan. Saya doakan mudah-mudahan Nasar juga karirnya lebih baik lagi ke depannya. Saya doakan yang terbaik aja untuk Nasar. Sehat selalu pokoknya untuk beliau. Amin. Selfie, sekarang kita jago dangdut mau bacain sama Selfie bacain komentar dari netizen. Hai Neti, Mbak Neti. Oke, kita baca komentar dari ya. Nah, ini dari Naska satu juga. Cepi kasih satu lagu yang menggambarkan sosok King Nasar dong. Belum juga diomongin sedikit aja satu lagu. Lagu Sedikit aja, cuplikan rapnya aja. lagu apa ya? Mau diciptain sendiri boleh, mau diciptain secara langsung boleh. Saya kasih satu lagu yang menggambarkan sosok King Nasar. Ya kalau King Nasar itu terkenal juga dengan cengkoknya ya. Jujur aja Safi, banyak belajar juga dari beliau gitu. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang. Bagi malam tiada berlalu. Gitu sih. Apalagi janganlah kau ragukan besarnya cintaku. Itu maaf, ini lagu untuk menggambarkan sosok Nasar. Berarti lagu ini nyanyiin Selfie barusan. Ya kemarin kan Safi sempat lihat, sempat viral juga kan lagu ini seperti mati lampu. Jadi ya langsung gitu aja deh. Terus kakaknya nyanyi udah nyanyi. Sekarang kita punya game namanya Produt Roda Dangdut. Coba pakai cepok Selfie, aku enak banget suaranya. Namanya Rodut Roda Dangdut tapi pakai cepok. Produt. Nama game kita. Gimana itu? Rodut Roda Dangdut gitu. Oh jadi dinyanyiin gitu ya? Iya, pakai cepok Selfie yang pas. Produt. Rodut terserah Selfie ya. Produt roda dangdut. Gimana? Produt roda dangdut. Selfie, maaf pelan-pelan, gak bisa saya. Itu apa? Ungkap sayang ke Rara. Pakai bahasa Bugis. Mana? Selfie. Rara Andriku, Upo Jiki Andriku, Rara. Gitu. Aku sayang sekali sama kamu. Itu Upo Jiki bisa lari ke sayang, bisa lari ke suka gitu. Oke, satu lagi Selfie pakai cepoknya. Ngomong rodut, roda dangdut. Ya, gak bisa ya. Rodut roda dangdut.
Oh. Kita ya. Lagu apa nih Sampi nyanyiin? Lagu Selfie boleh, lagu Nasar juga boleh, lagu kalian berdua apalagi sangat boleh. Ya udah sekarang Sampi promo lagu Mati Rasa aja. Itu single pertama Sampi. Ya. Indikin kisiti, mungkin kitikin pergi, misi dirsi mimi, iringi bitiri ini, titirli tikus lilikin, bilit sikit, pinggir si cintiki pidimi, peniti. Mohon maaf tapi itu yang di bahasa Indonesia apa pakai bahasa Taiwan? Bahasa itik. Bahasa Inggris. Keren banget tapi emang semua the queen of Celebok ya. Makasih ya, salam ya buat teman-teman yang ada di Jago Dangdut sana. Tapi jangan lupa nanti jago dangdut ya kalau udah nggak ada ngomong terus kayak udah harus main-main ke sini, oke? Sip, insyaallah. Gak berasa ya kita udah hampir satu Oh iya jam udah, bareng. iya udah mau. Ngobrol sama Selfie berasa lancar deh. Tapi kok Selfie lihat di itu pakai hijab cantik tau beneran. Makasih Selfie. Iya Selfie, aku sama Sugani Putri lagi belajar Proses ya gak apa-apa. Selfie pun juga kemarin sempat berproses juga. Makasih Selfie. Tapi untuk menutup kita foto dulu, kita pose ya, pose cantik. Oke. Pose cantik, 2 pose cantik, 3 pose cantik yang pakai segala. Gimana? Selfie setuju nggak? Sip, yuk. Kita pakai pose ya. Maaf, pose cantik tapi jangan terlalu cantik. Aku ikutin kakaknya dia. Hah? Koneksinya buruk lagi. Maaf, koneksinya lagi buruk. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Intinya sih cantik kok, nggak bisa baterainya. Sekali lagi. Yang ketiga. Sekarang terakhir pose jelek, Bel. Maaf, koneksinya lagi bagus, tapi masih cantik. Enggak lah, ada jelek. Makasih juga ya kak. Amin. Amin. Sama-sama, jago dangdut. Jagonya dangdut gitu ya. Jago dangdut. Jagonya dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.